Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan pada pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan tuntas dan semangat untuk belajar ya nak. Salam sehat. Kelihatan ya nak? Ya, kelihatan Bu. Saya lanjut ke analisis data. Ini bab 4. Bab 4 itu dimulai dari deskripsi data. Dimulai dari variabel Y, kemudian X1, X2, sampai dengan Xn. Ya. Apa yang digambarkan dalam deskripsi data? Yang pertama adalah gambaran data hasil penelitian. Jadi kalau misalnya pakai kuesioner, ambil datanya, maka instrumen pengembangan skor itu berapa di dalam, bukan kisi-kisinya, tapi indikator, lalu berapa item yang setiap indikator itu ada itemnya ada berapa, kemudian dijumlahkan, skor totalnya berapa, lalu rata-rata skor total berapa. Itu yang utama di sini, gambaran dari hasil penelitian. Tapi kalau biasa, kalau datanya ngambil dari lapangan, nggak perlu ada A. Ya, langsung saja ke distribusi frekuensi. Nah, membuat distribusi frekuensi itu ada aturannya, menggunakan rumusan Sturges, ya nak? Jadi rumus Sturges yang akan Anda gunakan sehingga hasilnya kelihatan bagus, jaraknya sama. Kemudian, kita lihat sini. Nah, distribusi yang Anda buat dalam rumus status tadi, upayakan jangan ada frekuensi yang nol. Apalagi paling atas, paling bawah itu udah salah benar. Jadi, upayakan tidak ada skor yang nol. Semua terisi. Ya, itu diupayakan. Nah, kemudian, tapi tidak boleh Anda buat manipulasi data. Nggak boleh ya, tapi adanya. Tapi di situ upayakan tidak ada nol. Kalau nolnya banyak, berarti itu ada data yang yang abnormal. Maka data abnormal yang terlalu tinggi, yang terlalu rendah, sehingga buat banyak nol, itu dihapus, dihilangkan dari sampel. Jadi kalau data yang terlalu tinggi banget, atau yang terlalu rendah banget, sehingga nanti dalam akan dibuat distribusi frekuensi itu nol jadi banyak, itu yang harus Anda hilangkan, karena itu adalah data abnormal. Itu dibolehkan. Saya itu diajari dengan Pak Suwan Husnan. Itu data abnormal. Abnormal dihilangkan dari sampel. Kemudian setelah membuat distribusi frekuensi, digambarkan dalam bentuk histogram. Jadi kalau histogram, kalau kita lihat gigi nyengir, tuh kan ya, kan kelihatan giginya tuh. Berarti kan ya seperti itu, mulai dari yang rendah, terus tinggi, terus rendah lagi. Jangan seperti, kalau nol kan jadi kosong. Kalau kita senyum, giginya hilang kan nggak bagus kan ya. Nah begitu juga dengan histogram. Kalau datanya interval. Tapi kalau datanya nominal ordinal, menggunakan diagram batang yang putus-putus. Kalau histogram kan nyambung ya nak. Kalau histogram nyambung itu data rasio, kalau diagram batang itu data nominal ordinal. Misalnya kelompok umur dewasa, anak-anak, orang tua, setengah tahun, misalnya gitu ya. Misalnya keadaan kondisi ekonomi lemah, ekonomi menengah ke bawah, ekonomi menengah ke atas tinggi. Nah itu boleh menggunakan data diagram batang. Karena jadi kalau diagram batang itu setiap batang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi diagram batangnya karakteristiknya berbeda. Tapi kalau histogram, batang itu tidak berarti apa-apa, sama semuanya. Ya. Kemudian dicari rata-rata dan standar deviasinya. Apa itu rata-rata, apa itu standar deviasi? Jadi itu di situ. Jadi Anda terjemahkan apa artinya rata-rata,
dan apa artinya standar deviasi. Itulah dari yang judul pertama, deskripsi data. Ya. Kemudian yang kedua, pengujian data. Data itu kan ada dua, ada uji hubungan, ada uji perbedaan. Ya, jadi Anda akan buat ada dua, ada uji hubungan, ada uji perbedaan. Kalau uji hubungan, di sini dimulai dari persamaan regresi dulu. Kenapa sih persamaan regresi? Ada ganda, saudara. Karena yang akan diuji persyaratan analisis, yang akan diuji asumsi klasik itu dari persamaan regresinya. Maka regresi itu ditaruh di paling atas lebih dahulu. Karena yang dianalisis, uji persamaan analisis normal dan linear itu adalah regresinya. Yang diuji asumsi klasik itu juga regresinya. Nah, asumsi klasik itu kan sudah kita pelajari kemarin kan ya? Itu data-data yang bersifat keuangan, data-data yang apa katanya di situ? Masih ingat, Nak? Halo? Masih ingat apa, Nak? Data-data apa? Selain data keuangan? Untuk multikolonialitas asumsi klasik? Halo? Udah lupa. Halo Niken, jangan usap-usap hidung terus. Apa? Masih ingat apa Faisal? Asumsi klasik itu untuk data apa? Halo? Ini pada kemana yuk? Nggak ada gambarnya, nggak ada wujudnya. Halo? Tapi semua ada ya, Nak? Semua hadir ya? Halo? Halo? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Jadi kemudian uji hipotesis setelah asumsi klasik baru uji hipotesis. Ada uji F, ya kan? Ada uji R, ada R kuadrat, itu Anda terjemahkan. Nah, kalau regresinya multiple, sudah semuanya sekaligus saja hipotesisnya satu-satu kan? Karena ada hipotesis berapa kali hipotesis itu yang akan dibahas. Jadi kalau uji persamaan regresi jadi sekaligus. Uji normal juga sekaligus semuanya kan? Ya, tidak satu-satu X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, nggak begitu. Langsung saja untuk uji asumsi klasik, uji persamaan semuanya dibuat borongan, memang begitu aturannya. Ya, kemudian dalam uji hipotesis itu ada pembahasan. Pembahasan jadi setiap kita menguji hipotesisnya teruji atau tidak, kita ungkapkan di situ. Lalu dukungan artikel dari penelitian artikel dahulu itu mana? Jadi di bab 2 yang Anda sebut kajian dahulu itu hanya konsep, teori, dan indikator. Nah, di pembahasan inilah dibahas tentang hasil penelitian orang-orang yang terdahulu yang kita acu ke dalam skripsi kita. Nah, di situ si A menghasilkan ini, B menghasilkan ini, C menghasilkan itu, di situ X1 ke Y. Kemudian X2 ke Y, X3 ke Y, semua sama. X1, X2, X3 ke Y. Jadi nggak boleh ada X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X1, X2, X3 aja ke Y, nggak ada, nggak boleh. Karena kita sudah dari awal membuat regresi berganda, multiple regression. Maka pasti hipotesis itu ada hipotesis multiple. Nah, itu juga harus didukung oleh penelitian dahulu. Apa perbedaannya, apa persamaan dengan yang kita lakukan. Gitu. Nah, sedangkan kalau uji perbedaan, ya nak, lalu keterbatasan penelitian. Apa keterbatasan penelitian kita? Apa maksudnya? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis kita kepada pihak lain, apa yang kita peroleh, sehingga orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama, hal yang sama dengan kita. Orang lain harus lebih, gitu ya. Nah, itu kita akui keterbatasan kita. Jadi jangan yang kita akui kehebatan kita, nggak perlu. Di sini yang harus kita akui adalah kelemahan kita, keterbatasan penelitian. Mungkin sampelnya,
ya, tidak besar, itu kan ya, pasti itu. Sampelnya tidak besar, kemudian ditelitinya cuma sebentar, gitu kan ya. Harusnya kita melakukan observasi 3 bulan berturut-turut, lihat. Ini enggak, hanya kuesioner, itu harus Anda akui, ya. Jadi mengakui keterbatasan sehingga tidak dilakukan oleh orang lain. Karena memang waktu kita yang terbatas kan, hanya 3 bulan untuk penelitian skripsi itu. Sebulan pun boleh. Ya. Lalu kalau bila uji perbedaan yang kita lakukan bukan uji hubungan, maka ada uji personalisis. Tapi bila datanya interval rasio yaitu apa? Normalitas dan homogenitas. Tapi ingat ya, dua-duanya data itu adalah bila uji hubungan, artinya data X dengan XX yang lain dan Y itu adalah yang sama. Objek penelitian yang sama. Kalau dimulai dengan emiten, semua emiten. Kalau dilakukan dengan orang, ya semuanya orang. Kalau dilakukan dengan guru, karyawan, semuanya guru dan karyawan. Baik itu si X maupun Y-nya. X sampai X9 juga sama. Ya, itu namanya satu unit analisis. Jadi kalau namanya satu unit analisis, antara Y dengan X itu dari objek yang sama. Kalau manusia mulai dari A sampai Z, maka di X1, X2, X3, Xn juga A sampai Z gitu. Nggak boleh orang lain. Ya. Karena ingin kita lihat pengaruh kan. Uji pengaruh kan betulnya. Nah, uji perbedaan itu tergantung apakah dari sampel yang sama atau dari sampel yang berbeda. Itu boleh. Kalau uji peserta analisis, kalau untuk uji perbedaan, misalnya kita melakukan satu model pembelajaran. Ada 3 kelas yang kita buat model A, B, C. Modelnya sama. Maka jadi model-model pembelajarannya A, B, C. Ya. Artinya jangan satu model, satu pembelajaran, satu strategi pembelajaran nggak boleh. Nah, kalau semuanya model pembelajaran kita teliti, 3-3-nya model pembelajaran. Gitu ya. Nah, bila datanya interval, tentu ada uji personalis atau rasio, yaitu normal dan homogen. Jadi yang kita telitinya itu adalah sama. Jangan kelas 1, kelas 2, nggak sama. Kelas 3 juga tidak sama. Jadi jangan ngambil penelitian itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, karena itu sudah karakteristik yang berbeda. Anak kelas 1 lebih nurut gitu kan ya, karena baru masuk. Anak kelas 2 lagi bengahnya tuh. Anak kelas 3 lagi stres karena harus mengajar nilai lulusan. Terus kelas 3 biasanya kan lebih serius belajar. Jadi beda. Kelas 2 santai, kelas 1 penuh ketakutan. Dan yang kelas 3 banyak stresnya karena menghadapi ujian akhir. Gitu kan? Sama dengan semester mahasiswa tingkat 1 lebih mudah gampang diatur gitu kan? Nggak sama dengan tingkat 2, nggak sama dengan semester 6, nggak sama dengan semester 8 gitu kan, beda-beda. Jadi ingat punya karakteristik yang berbeda meskipun datanya mungkin mahasiswa atau siswa atau guru gitu kan ya. Ada guru senior, ada guru junior, itu beda-beda gitu kan ya. Jadi misalnya Anda kok beda ya antara Bu Santi beda karena umur. Bu Santi dulu juga mahasiswa saya, jauh lebih muda dari saya, jadi beda. Dengan Bu Ati juga begitu, Pak. Bu Ati, Pak Fauji, apa namanya, yang muda-muda itu tidak akan sama dengan saya karena mereka adalah muda, beda generasi, beda pemikiran, gitu kan ya, beda kesempatannya seperti itu. Jadi tidak boleh disamakan, ya. Kemudian di sini baru setelah dinyatakan normal dan homogen, sama di atas dan dinyatakan normal linear, lalu kemudian memenuhi unsur hetero, autokorelasi, baru uji hipotesis kan? Ini juga sama, uji hipotesis, pembahasan. Nah, di sini hipotesis perbedaan bisa ANOVA, bisa uji tanda, bisa lain-lain. Ya, tergantung dari data yang Anda ambil. Tapi kalau data Anda uji tanda, berarti tidak ada uji persyaratan analisis, karena datanya nominal. Dan data ordinal tidak perlu ada uji persyaratan analisis. Ya. Lalu baru keterbatasan hasil penelitian. Boleh nggak dilanjutkan, Bu Teh? Boleh.
Mana yang lebih besar? Ada rumus Takhi, ada rumus Kifi, ada tuh. Untuk lanjutan dari T. Siapa yang lebih besar? Antara A, B, atau C secara signifikan. Itu ada pengujiannya. Anda pelajari sendiri rumus Kifi ataupun Takhi. Kalau Kifi itu yang sama atau Takhi yang berbeda, saya lupa. Ya. Jadi itu harus ada lanjutannya. Next. Setelah selesai pembahasan hasil penelitian di sini kan, nah pembahasan penelitian berbeda juga sama, harus didukung oleh kajian penelitian terdahulu. Apa hasilnya orang lain yang dilakukan orang lain dengan kita? Ada perbedaan tidak? Perbedaan letak di mana, persamaan letak di mana, dan kemudian keterbatasan penelitian. Mungkin model pembelajaran yang kita lakukan bila sekolahnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah hebat, beda dengan sekolah yang ecek-ecek. Itu kan ya? Tadi malam sudah diumumkan bahwa SMK terbaik se-Indonesia itu hanya 2. Siapa? SMA Husni Tamrin, SMA Tamrin yang ada di mana? Komplek Abri ya, nggak salah. Kopassus apa itu? Kemudian satunya lagi adalah Insan Cendekia, madrasah aliyahnya. Itu yang terhebat. Memang SMA Tamrin paling dari lab school saja paling diterima SMP-nya itu 2 orang paling banyak itu. 2 orang itu. Karena memang mahasiswa pilihan, siswa pilihan. Ya iyalah, kalau Kiju ya tetap Kiju luarnya. Jadi kenapa kok bisa bagus? Cendekia itu susah. Tesnya itu tidak bisa main-main di situ. Kalau tidak tesnya tidak lulus ya tidak terima di SMP Cendekia. Jadi pasti sekolah yang bagus itu dimulai dari bibit yang bagus. Nggak mungkin singkong jadi hijau. Singkong itu bisa jadi tape, kemudian jadi cake tape. Kan gitu kan ya? Jadi seperti itu. Keterbatasan penelitian harus juga bisa bagi pertanggungjawaban dari seorang peneliti. Next. Kemudian kita lihat di sini kesimpulan dan saran. Apa yang ada di kesimpulan adalah simpulan hasil penelitian yang kita peroleh dalam penelitian kita. Tapi tanpa menyebut sekian persen, karena persentase itu sudah disebutkan di sini di pembahasan hasil penelitian. Maka di dalam kesimpulan saran nggak perlu lagi di kesimpulan itu. Tidak perlu ada sekian persen hasilnya, karena sudah kita buat di pembahasan hasil penelitian. Ya, nak? Jadi kesimpulan itu adalah pointers saja. Apa kesimpulan dari pengaruh uji hipotesis, apa hubungannya di setiap variabel kita masuk. Apa kelebihan atau apa namanya perolehan variabel yang akan kita teliti masing-masing variabel X1, X2 sampai Xn itu dibahas dalam kesimpulan. Ya? Kemudian implikasi, naon tak implikasi. Implikasi itu sudah membahas hasil uji coba ada variabel dependen, penyebab, dan dianggap kecil. Jadi kalau ada data, kok saya tuh inginnya tuh yang normal itu kan dari kecil, besar, kecil lagi, gitu kan ya? Ini enggak besar, kecil, terus. Nah, ini artinya datanya enggak bagus, maka kita bahas di situ. Jadi pembahasan itu adalah hasil dari gambaran yang ada di histogram. Ya, hasil gambaran dari histogram kalau dari data. Tapi kalau dari ambilnya dari kuesioner, itu cari indikator yang kecil. Kenapa indikator itu kecil? Kita bahas di situ. Oh, indikator ini kecil, bla bla bla. Kenapa begitu? Misalnya ada yang tax avoidance, kan, yang penghindaran pajak. Kenapa kok yang paling banyak itu adalah pengusaha? Karena pengusaha itu pikirannya daripada gue bayar pajak, mendingan masukkan ke investasi lebih besar kan? Ada return kalau pakai pajak enggak kan gitu? Maka dia tax avoidance gitu kan, menghindar pajak. Nanti aja. Tunggu deadline kapan harus membayar pajak paling akhir kan gitu. Sama dengan kita bayar telepon listrik kapan? Nanti saja pada saat menjelang akhir. Kapan mau belajar ulangan? Nanti saja, tunggu deadline. Besok ulangan, hari ini kita belajar mati-matian. Begitu sakit, ada tamu banyak. Nah, lo
Jadi hati-hati untuk mereka yang belajar mendekati deadline. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita sudah mau belajar benar, ada tamu, ada keributan tetangga sebelah lagi pesta. Kan gitu, terganggu kan kita. Padahal kita mau belajar sungguh-sungguh. Nggak bisa juga. Sampai jam 3 masih nenang-neneng aja tuh yang pesta. Itu kan ya, biasanya begitu. Karena di kita itu pesta itu dibuktikan dari keramaian suara. Lagi mau belajar enak-enak, ada yang goreng ikan asin, ada yang masak enak sebelah, terganggu kan? Waduh, jadi lapar gitu kan? Jadi maka di sini implikasi di situ alasan mengapa hal tersebut terjadi. Kemudian saran. Saran itu adalah rekomendasi upaya yang harus dilakukan dari seorang peneliti agar indikator atau variabel itu sesuai dengan harapan. Inginnya sih bentuknya itu lebih besar, lebih banyak, bukan yang kecil yang terbanyak. Jadi kenapa begini? Misalnya kita ngambil earning before interest and tax. Itu yang berbanyak, yang kecil. Semakin lama semakin kecil. Gitu. Yang kecil malah besar. Gitu. Itu kan nggak benar begitu. Keuntungan itu yang paling banyak yang kecil. Yang lainnya yang besar itu keuntungannya malah frekuensinya kecil, yaitu seperti itu. Jadi saran itu bagaimana agar itu tidak terjadi, rekomendasi dari peneliti. Apa yang harus dilakukan oleh objek penelitian kita itu. Jadi itulah saran. Jadi saran dan implikasi itu sama. Nah ini kalau Anda buat dari A itu sudah pointers, maka BC juga pointers, ya. Jadi kalau A dikasih nomor, B juga nomor, C-nya juga nomor gitu loh, nah, ya. Jadi jangan saat A-nya penomoran, lalu B-nya narasi, C-nya nomor lagi, kan ajaib. Jadi ini antara A, B, dan C ini adalah harus dalam kondisi yang setara. Kalau satu mulai dari pointer, maka selanjutnya pun menggunakan pointer. Pointer daripada kalimat berita narasi. Liur baca apa sih ini? Banyak benar. Kan gitu? Kan orang kita tuh satu, malas membaca. Itu tanda ini. Termasuk kita, termasuk saya, termasuk kalian juga malas baca. Gitu kan ya? Kalau perlu aja dibaca. Enggak. Lanjut ke abstrak. Bentar ya, nak, saya mau minum. Apa itu abstrak? Abstrak itu cukup 4 alinea dan nggak boleh banyak-banyak. Cukup 1 lembar, diketik 1 spasi. Ya, abstrak itu diketik 1 spasi. Ingat itu, bukan 2 spasi, tapi 1 spasi dan tidak melebihi 1 halaman. Apa sih isinya itu di abstrak? Alinea pertama itu adalah nama kita, judul, tahun penelitian di mana. Ya, judulnya dikasih bold. Jadi orang oh iya, judulnya itu kan ya. Tahun berapa Anda pelaksanaannya? Di mana? Kan kalau di mana itu sudah ada di judul ya. Di judul sudah ada di mananya, ya. Itu alinea pertama. Alinea kedua adalah mengapa kita perlu melakukan penelitian itu. Kita mencari problema, mencari solusi. Apa yang terbaik? Dilihat dari berbagai konsep, alat ukur, teori penghubung, tapi nggak usah semua. Yang betul-betul dijadikan data penelitian dan hipotesis penelitian. Jadi yang utama saja, cukup satu-satu saja. Menurut si A menyatakan bahwa konsep variabel itu adalah apa-apa. Menurut alat ukur, menurut X, alat ukur untuk variabel ini adalah apa. Jadi semua dibahas di sini, X1, X2, Xn sampai Y. Lalu teori penghubungnya dibahas dari mana saja Anda kutip teori penghubung itu. X1 ke Y dari siapa, X2 ke Y dengan siapa, X3 ke Y itu dari siapa, ya. X1, X2, X3 ke Y itu dari mana. Nah, itu harus dinyatakan di alinea 2. Agak banyakkan keterangannya di sini, ya. Alinea 3, halo.
Alinea 3 itu adalah metodologi yang digunakan yang menyangkut sampel, alat ukur, variabel yang digunakan. Jadi alinea 3 itu metodologi yang digunakan menyangkut sampel, alat ukur, variabel, serta analisis data sebagai uji empiris. Hasil datanya nggak usah rumusnya ditulis, ya. Menggunakan misalnya alat ukurnya, menggunakan kuesioner, atau ambil data dokumentasi. Lalu kemudian analisis data yang digunakan uji hipotesis saja, nggak usah pakai uji persatuan analisis, nggak usah asumsi klasik, nggak perlu. Di sini langsung yang dinyatakan di dalam alinea 3 itu hanya uji hipotesis yang menggunakan rumus apa, ya? Halo? Halo? Laila, kenapa Laila? Ditutupan? Kunaon gelis. Lalu alinea 4. Alinea 4 itu apa? Alinea 4 itu adalah hasil yang diperoleh dan disimpulkan serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, gitu ya. Jadi ini alinea 4 itu hasil penelitian yang diperoleh dan disimpulkan rekomendasinya. Boleh di sini sebut prosentase sekian persen dengan tingkat keterandalannya sekian persen, gitu loh. Boleh di sini. Lalu disimpulkan oleh Anda rekomendasinya apa? Inilah abstrak. Cukup 1 halaman. Baru yang terakhir, saya lupa di sini, yang terakhir itu adalah kata kunci atau keyword, ya. Di sini pakai keyword. Biasanya adalah variabelnya yang dimaksudkan di keyword di sini. Lalu X1, X2, Xn dengan Y. Ini disebut dengan keyword, ya. Next. Kata pengantar. Kata pengantar ini nggak usah banyak-banyak. Jadi nggak perlu banyak-banyak kata pengantar. Cukup yang pertama adalah puji syukur yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Jadi puji syukur atas semuanya yang telah diberikan Allah sehingga kita diberi karunia menyelesaikan skripsi, kemudian bisa meraih gelar sarjana, seperti itulah, ya. Jadi ini yang pertama kita berikan, kita apresiasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini biasa alinea puji syukur kepada Allah, gitu ya. Alinea kedua baru ucapan terima kasih. Jangan dekan dulu, Nak. Dekan itu kesekian orang tua kalian dulu lah, yang punya jasa besar membesarkan kalian, mendidik kalian, menyekolahkan, kan ya, membuat kalian sebagai manusia yang baik, yang soleh dan soleha, itu bimbingan orang tua, jangan lupa itu. Baru dekan, korprodi, dosen pembimbing, dosen penguji, teman-teman, terlalu banyak. Kata pengantar itu 1,5 halaman paling banyak, ya. Alinea 3-nya biasa, walaupun ini hanya kamuflase, klise aja, klise, karena nggak mungkin diperbaiki, kan. Penelitian yang dilakukan ini banyak kekurangan. Anda membuka saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan masa depan. Itu biasa begitu. Anda harus mengakui kekurangan dan kelemahan kita, ya. Sebagai manusia pasti lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Nah, sudah begitu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, bukan milik hamba. Kesombongan juga hanya milik Allah. Nggak ada hamba itu untuk disombongkan, Nak. Meninggal juga semua dikubur di tanah kok. Nggak ada yang ya paling juga ada yang dibakar, ada yang memang terbakar dengan sendirinya karena pesawat meledak, karena mobil terbakar, dan lainnya. Ada yang kena sambar petir,
Kebakar juga kan itu meninggalnya. Kebakaran rumah bisa terjadi begitu. Tapi kata Allah bahwa manusia itu akan meninggal di kebiasaannya. Kalau hidupnya banyak tertawa, terus ketawa, terus meninggalnya juga dalam satu tertawa. Bisa jadi. Kalau orang yang senang maksiat, meninggalnya juga bisa maksiat. Karena dari kebiasaannya. Kalau ingin husnul khotimah, ya buatlah kebiasaan kita yang husnul khotimah. Sehingga pada saat meninggal, insya Allah Allah memberikan kita dalam kondisi husnul khotimah. Jadi meninggal itu kita kerjaan. Kalau kebiasaannya kebanyakan tidur di rumah ya banyak yang saat tidur meninggalnya gitu kan. Karena kita biasa tidur, terbiasa banyak tidur, maka Allah pun memberikan kita meninggalnya saat tidur. Yang terakhir nih, keabsahan penelitian. Ada pernyataan keaslian orisinilitas dan tidak ada plagiaris karya hasil akhir. Nah, gunakan apa? Turnitin. Turnitin itu akan menyatakan ya sekian persen bahwa orisinilitas Anda misalnya 60%. Berapa itu kalau S1 dibolehkannya? Berapa persen, Nak? 60 ya? 40% boleh. Boleh milik orang lain itu kan? Tapi yang jelas memang kita itu meneliti, mengambil semua konsep, teori, bicara para ahli. Ya. Kemudian kalau Anda ternyata plagiaris, Anda menyebutkan sanksi bila di kemudian hari membuat pernyataan palsu. Jadi pernyataan yang Anda buat itu ternyata palsu, bukan yang sesungguhnya. Anda buat sanksi. Biasanya sanksinya, sanksi akademik ya dicabut. Jadi ada gelar sepedanya hilang, yang ada jadi sepeda. Gitu. Ya, jadi di sini. Lalu tanda tangan dibubuhi materai 10.000. Sekarang nggak ada materai 6.000 lagi ya. Materainya 10.000. Karena ini yang membuat dulu Rektor Pajali jatuh diberhentikan dari rektor karena kasus plagiaris karena membela doktor yang dihormatinya gitu sehingga dianggap melindungi. Jadi memang plagiaris itu memang sangat tidak dibolehkan. Luar negeri selain plagiaris juga nyontek. Jadi nyontek itu juga tidak dibolehkan di luar negeri itu. Haram itu hukumnya. Ini kalau nyontek, get out. Mau S3, mau S2, mau S1, akan di blacklist. Orang yang senang. Kenapa sih? Kalau luar negeri itu nyontek itu suatu kesalahan besar. Karena dari nyontek itulah bibit-bibit melakukan kaji kejahatan luar biasa. Apa itu? Korupsi. Jadi korupsi itu dimulai pembiasaan dari menyontek. Itu menurut orang-orang barat sana. Jadi menyontek itu adalah cikal bakal melakukan korupsi. Selain itu juga ada kurikulum vitae kamu. Individu penulis, umur, tanggal lahir, nama gitu ya. Dari ibu nama sekian, ayahnya, dan anak berapa gitu kan, punya keluarga berapa, itu biasa seperti itu. Lalu kemudian ada riwayat pendidikan formal, ada riwayat pendidikan non formal, ada sertifikat yang dimiliki, organisasi asosiasi yang pernah diikuti, gitu loh. Ya, jadi kalau pernah jadi BEM, pernah ada di senat, fakultas, misalnya pernah jadi kalau mahasiswa tuh pernah menjadi ketua panitia, Agustusan, itu kan ya, hari pendidikan, gitu. Boleh di sini. Di kurikulum vitae nanti sertifikatnya di PDF-kan saja. Sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya, Nak? Halo?
Kalau tidak ada, saya sudahi stop share yang ini, akan saya ambil satu lagi. Ya. Sebentar, ada yang harus ini nih, analisis data. Saya ambil dari yang lain, Nana. Ya. Oh, bukan. Kalau ini. Ya. Oke, ini dari analisis data. Ini saya ambil, kalau yang tadi kan dasarnya adalah pedoman skripsi ya, Nak. Skripsi kita itu. Kalau ini di sini tentang analisis data. Analisis data ini adalah ada data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah informasi yang diungkapkan melalui angka-angka bukan kata-kata. Seperti hanya data yang terdapat pada penelitian kualitatif. Maka analisis data kuantitatif selalu berkenaan dengan prosedur statistika. Oleh sebab itu, analisis data kuantitatif tidak lain adalah prosedur statistik atau analisis statistik. Kemudian di sini, analisis data kuantitatif itu dilakukan dengan perhitungan statistik. Ada tadi yang sudah kita bahas, statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Inferensial itu ada yang parametrik, ada non-parametrik. Itu kan yang parametrik itu ada data rasio, sedangkan non-parametrik itu nominal dan ordinal. Kemudian di sini statistik deskriptif memungkinkan seorang peneliti untuk mengorganisir, merangkum, dan menggambarkan observasi yang dia lakukan. Kemudian digunakan untuk memberi gambaran yang menyajikan ringkasan data dari populasi sehingga informasi apa adanya dari data tersebut bisa diperoleh dengan sistematis dan jelas. Misalnya distribusi frekuensi, presentasi grafik, measure of central tendency, nilai rata, median, nilai tengah, lalu kemudian ada variability. Nah, kemudian di sini pertanyaan penelitian menggunakan statistik itu adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi X, bagaimana memahami X tentang Y, bagaimana sikap X terhadap Y. Jadi yang disebut di sini ada sebenarnya adalah frekuensi, rata, grafik, dan lain-lain. Kemudian di sini statistik inferensial adalah metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel. Untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan informasi dari observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel dari kasus yang dia berpopulasi statistik inferensi. Memiliki statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Nih, ada data, ada distribusi, ini normal, tidak normal, gitu kan. Kalau normal statistik parametrik, yang tidak normal non-parametrik. Jadi ini pengujiannya macam-macam, ada t-test, ada ANOVA, ada MANOVA, kemudian ada Pearson Product Moment, ada regression, ada canonical correlation analysis. Jadi ini kalau untuk S2 ini. Ada t-test, ya. Jadi yang sudah kita pelajari saja, ada korelasi, ada eksperimen. Nah ini eksperimen. Apa isi itu eksperimen? Eksperimen itu adalah tanda ada perlakuan kepada subjek yang kita teliti. Tergantung di mana ya, kalau kita guru, kalau kita calon guru, eksperimennya
eksperimen di kelas, di sekolah. Kalau kita calon manajer ya eksperimennya di kantor, ya. Jadi saya pernah membimbing mahasiswa untuk menata ruangan kantor sehingga menjadi artistik dan efisien kerjanya. Itu karena yang saya bimbing itu adalah kepala cabang divisi gitu. Jadi bisa saya bimbing itu. Dulu ada program sore itu. Jadi bagaimana menata ruangan kantornya sehingga artistik dan memiliki efisiensi kerja yang efektif. Itu eksperimen. Jadi eksperimen itu adalah ada 2 atau lebih variabel yang kita tandingkan. Itu tandanya. Jadi ujinya ya pasti uji perbedaan karena itu kita tandingkan. Uji pengaruh boleh nggak sih Bu? Boleh. Pengaruh remunerasi terhadap disiplin kerja. Pengaruh remunerasi dengan kinerja. Silahkan nggak apa-apa. Nah itu akan bisa eksperimen itu bisa uji perbedaan, bisa juga uji hubungan. Itu eksperimen. Ada yang pakai populasi, ada juga yang tidak. Karena kita di situ saja sudah lakukan, nggak kemana-mana. Maka nggak usah pakai populasi, berarti sudah populasi jenuh namanya itu istilahnya. Atau sampel jenuh, karena hanya memang yang kita teliti hanya di situ, tidak di tempat lain. Ada yang statistik non parametrik. Ini yang jarang kita lakukan kan. Ada data, ada juga data kualitatif. Boleh nggak sih Bu, saya meneliti kualitatif? Silakan, mangga. Apa sih kualitatif itu? Misalnya begini, pengaruh perilaku sosial karena menghadapi pandemi. Karena perilaku sosial kita jadi berubah kan. Dulu silaturahim itu saya tidak pakai silaturahim ya, karena yang betul itu silaturahim itu dengan tidak langsung menggunakan WA, menggunakan telepon, ada Instagram, ada Facebook, ya, karena ada Twitter. Jadi berbeda kalau silaturahim pada saat pandemi harus ketemu langsung berjabat tangan, biar afdol, gitu kan ya. Nah sekarang kan kita tidak mungkin lagi berjabat tangan. Jadi kalau ketemu, kalau pengen berjabat tangan, hanya kepalan tangan aja bertemu. Gitu. Jadi seolah seperti kayak orang berantem. Padahal bukan itu. Karena memang saat pandemi itu yang paling aman adalah itu. Jadi kepalan tangan ketemu dengan kepalan tangan. Jadi kalau Anda akan meneliti, silahkan, nggak apa-apa. Nah itu namanya penelitian kualitatif. Karena kita akan mengukur tingkat toleransi orang. Nah, dulu kan toleran, ada orang sakit, kita tengok ya. Ada yang meninggal kita tengok. Nah sekarang karena COVID, jadi cukup dengan bela sungkawa melalui WA, melalui telepon, nggak bisa datang lagi. Karena kita saling menjaga kesehatan yang utama. Jadi silaturahimnya melalui media sosial, medsos. Orang sekarang terkenal karena medsos, karena bukan karena prestasi kerja yang diinformasikan melalui medsos. Apa contohnya? Itu kok kinerja lebih terkenal ya dibandingkan Puan. Nah, itu medsos. Jadi kalau Puan mengatakan sekarang ini kerja, bukan di medsos, medsos itu bukti kerjanya kok yang ditimbulkan. Berarti Puan itu termasuk orang yang walaupun muda usianya tapi tua pemikirannya. Karena sekarang ini yang bicara medsos. Karena sedang pandemi. Orang taunya dari medsos. Prestasi seseorang, upaya seseorang, lalu tanggung jawab seseorang, sikap empati itu dari medsos akan dilihat gitu loh ya nak.
Karena sekarang bukan, masa kita di Jakarta ingin tahu prestasi orang harus ke Jawa Tengah, harus ke Jawa Barat, harus ke Surabaya, nggak perlu, dengan lewat medsos saja, saya sudah tahu gitu. Karena eranya era sekarang, bukan era zaman bahula gitu. Jadi kalau mau jadi pemimpin, pemikirannya masih zaman tua, bagaimana dengan keadaan sekarang gitu, nah. Jadi itu yang seorang pemimpin yang tidak bijak itu yang model pemikirannya jangan bahula. Gitu. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita ingin dianggap orang berperadaban maju, ikuti perkembangan teknologi informasi, jangan ketinggalan gitu ya nak. Nah penelitian untuk bagaimana, mengapa, bagaimana proses, bagaimana makna, ini pertanyaan mengapa, apa yang mendasari ini adalah pernyataan-pernyataan yang kualitatif. Jadi nggak boleh di dalam perumusan masalah ada bagaimana, mengapa, apa yang benar, nggak ada. Adakah, cukup itu. Adakah pengaruh ini dengan itu? Cukup dengan itu saja. Jadi jangan bagaimana. Kenapa? Karena bagaimana itu konsekuensinya melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu adalah mencari data sebanyak-banyaknya sampai mencapai tingkat jenuh. Apa sih Bu jenuh artinya capek? Bukan. Jenuh itu artinya kalau data yang kita peroleh tetap sama, nggak ada bedanya. Itulah tanda-tanda data sudah jenuh. Jadi bukan karena penelitiannya bosan, bukan. Saya peroleh datanya, ya, ini sama Bu, ini sama. Sudah, sampai situ saja. Jangan ditambah lagi, karena akan tetap sama hasilnya. Jadi mengapa, bagaimana, apa yang mendasari prosesnya, mana seperti apa, itulah ciri-ciri penelitian kualitatif. Boleh karena meneliti, silahkan, tidak apa-apa. Tapi tolong baca tentang metodologi penelitian kualitatif. Agar Anda tidak salah kaprah. Jadi boleh saja Anda meneliti tentang perilaku ekonomi, lalu literasi keuangan saat pandemi, mangga silahkan. Jadi apakah orang jadi boros hidupnya atau lebih efisien? Kalau saya merasakan dengan pandemi ini ada manfaatnya bagi saya adalah saya siap kapanpun pensiun gitu kan, hidup di rumah, bekerja dari rumah, apapun ada di rumah, nggak pergi kemana-mana. Arisan juga udah nggak kan, nggak mungkin ketemu orang, kumpul-kumpul juga tidak, gitu kan sekarang ini. Jadi mungkin dengan begini Allah memberikan pada pegawai, inilah saat pensiunmu gitu kan. Kalau pensiun seperti inilah situasinya. Jadi nanti pensiun nggak ada yang tiba-tiba begitu pensiun terus sakit karena tidak siap pensiun. Sampai di sini ada bertanya nak? Nggak perlulah, ini masih yang penelitian seperti ini adalah penelitian Joshua. Sampai di sini ada yang bertanya. Halo? Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah kalau nggak bertanya, jadi saya nggak mikir. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kalian sudah ikut kuliah hari ini dengan saya. Semoga kalian selalu sehat. Salam hormat untuk kedua orang tua kalian. Pertahankan, jaga imunitas. Oke, bye. Terima kasih Bu. Salam hormat untuk kedua orang tua kalian ya. Maaf lahir batin ya nak. Lihat tugas. Siap Ibu. Terima kasih Bu.